Selamat siang untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, baik di kota, pesisir, dan pedalaman. Ada banyak yang menanggapi positif, ada banyak juga yang menanggapi negatif dengan sikap saya yang satu hari lalu yang saya sampaikan melalui video, dan itu sudah diviralkan. Perlu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat, baik Papua maupun non-Papua, yang ada di Nusantara kecil di Mimika ini, bahwa kita memperjuangkan kabupaten atau membentuk kabupaten atau provinsi itu untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat itu bisa bangkit dari segala sektor, baik sektor ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, budaya, sehingga masyarakat itu bisa bangkit dari segala ketinggalan. Bukan kita memperjuangkan sebuah pemekaran provinsi atau kampung, kabupaten, provinsi, atau distrik. Itu bukan untuk kepentingan elit-elit politik. Oleh karena itu, saya perlu sampaikan bahwa pertemuan yang dimaksud di Hotel Cendrawasih 66 itu, saya tidak tolak masalah pemekaran, proses pemekaran. Proses pemekaran itu penting adanya. Kami ini korban habis-habisan. Saya dengar Johannes Kemong punya pernyataan yang, Johannes, saya dengan Anda itu sangat beda pola berpikirnya. Ya, Anda mencari muka, aku sangat hebat tidak. Saya sama sekali tidak mencari muka kepada siapapun. Saya bicara untuk kepentingan daerah dan kepentingan orang banyak. Proses pemekaran ini, saya adalah pihak yang korban. Bukan saya saja, banyak orang Amume, orang Dani, orang Me, orang Moni, ya, 7 suku, ya, terutama 5 suku yang korban atas proses pembentukan Provinsi Papua Tengah ini. Apakah Johannes, engkau berkoar-koar di media, engkau bisa bertanggung jawab? Saya tidak cemarkan nama baik seorang Bupati Mimika. Yang saya sampaikan adalah kebenaran. Kalau saya bicara untuk ada kasus menunggu Anda, masalah ini, masalah itu, saya punya bukti. Ya. Bukti itu saya bisa sampaikan kepada siapa saja. Dan Anda pun saya bisa sampaikan supaya Anda juga mengetahui hal itu. Oleh karena itu, Bapak jawab dulu. oleh karena itu saya sampaikan kepada saudara bahwa saya tidak punya kepentingan apa-apa dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Kombaleng atau Om Top. Tidak ada sama sekali. Ya. Yang saya punya kepentingan adalah bagaimana pemerintahan itu betul-betul menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Kerinduan kami masyarakat Nusantara yang ada di sini agar pemerintah melakukan sesuatu yang benar sesuai aturan. Pemerintah membangun daerah ini. Pemerintah harus menentu kepada masyarakat yang ada di pesisir dan pedalaman.
APBD 3, sekian triliun. Habis begitu saja. Dampak positifnya kami tidak peroleh. Pembangunan apa yang dibangun di kabupaten ini? Jalan-jalan yang sekarang pelebaran jalan, atau buat drenase yang sekarang dibangun, mungkin itu yang kelihatan. Tapi apakah itu 3 triliun biayanya? Dan saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kalau kau bicara pemekaran, Anda pernah ada di mana? Pernahkah Lemasa menginginkan adanya pemekaran? Pernahkah Anda yang sekarang berkuar-kuar di media ini punya keinginan untuk ada pemekaran? Tidak. Ini sama pula dengan dana 1%. Amung Mei itu pengkhianat yang saya kasih tahu Anda. Ya. Ada oknum-oknum Amung Mei yang benar-benar pengkhianat, bukan Amung Mei pada umumnya ya. Maaf salah kalau memang saya salah ngomong. Oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada saudara bahwa yang saya maksud adalah kalau kita bicara masalah provinsi, iya provinsi, bukan mengkait dengan masalah batal atau wilayah atau ini Mepago dan lain-lain. Tidak. Kalau masalah provinsi ya provinsi. Kita sambutlah provinsi itu. Sudah bersekian tahun kita perjuangkan pemekaran provinsi ini. 2003 sampai dengan saat ini. Semua masyarakat Mimika dan juga kabupaten-kabupaten yang masuk dalam Provinsi Papua Tengah sangat menanti kedatangan provinsi itu sendiri. Apalagi yang pihak yang korban. Ini korban jiwa, korban harta benda. Selama ini berjuangkan bupati ada di mana? Saya belum ada bupati, Anda juga ada di mana? Johannes kau Juber, kau ada di mana selama ini? Kau bilang saya Juber, saya begini, saya staf ahli khusus, saya tidak ada pengaruh. Kau mau bicara kau hebat apapun di hadapan Agus Ngaiba, kau tidak pengaruh. Ya, dan saya mau kasih tahu kau bahwa proses pemekaran tetap akan terjadi. Harus turun. Tetapi kalau ada kabupaten lain yang ada di pesisir ini, mungkin Pakpak, Kaimana, yang mau bergabung, welcome, tidak ada yang larang. Bisa saja, tidak ada yang larang. Mimika terbuka kok, Provinsi Papua terbuka. Ya justru kita terima kasih kalau tambah kabupaten-kabupaten yang lain untuk masuk jadi provinsi ini, jadi provinsi yang lebih besar, lebih ya buka sayap dan kiri kanan. Bukan berarti kita keluar dari Mefago. Siapa yang bilang? Apalagi kalau provinsi Kabupaten Fafa dan Kaimana itu kan bukan ada di Provinsi Papua Tengah, bukan ada di Provinsi Papua. Dia kan ada di Provinsi Papua Barat. Rumit, prosesnya juga tidak gampang yang kamu berpikir. Jadi kalau bupati-bupati yang ada di sana mau gabung di sini, kemudian mau lepas dari provinsi Papua Barat, nggak ada masalah. Welcome aja. Di sini kita Papua Tengah itu nggak ada masalah. Tetapi yang sesungguhnya Papua Tengah yang masuk adalah 10 kabupaten. Kemarin 7 bupati dulu bicara lagi, diperkecilkan lagi, termasuk Bupati Mimika. Nah sekarang ada apa? Bupati Mimika langsung rubah pikiran di tengah-tengah jalan. Provinsi sudah mau jatuh, sebentar lagi sudah ada provinsi di sini. Sudah takut sekali dengan yang lain-lainnya dikeluarkan. Apakah itu kepentingan apa? Mungkin apakah kalau gabung dengan kabupaten-kabupaten lain di pegunungan ini kita takut karena apa? Atau kita tidak bisa dapat porsi yang besar kah atau porsi kecil kah? Begitukah pemikirannya? Saya merasa itu keliru pemikiran ini. Kemarin saya ada dengar penjelasan Pak Bupati dan juga bahwa kalau kita
bergabung di atas itu Amu Mekamoro itu nggak ada apa-apa. Saya pikir Amu Mekamoro dari dulu dan sampai sekarang itu tidak ada perubahan. Kabupaten ini saya apa yang kita dapat? Sekarang APBD penyelenggaraan ya pemerintahan ini saya sangat tertutup. Penggunaan anggaran besar ini saya sudah tidak jelas, sudah tertutup. Jadi maksud saya tidak ada lain ya, pemekaran Provinsi Papua Tengah tetap jalan sesuai dengan proses yang sudah jalan. Kalau ada kabupaten lain yang mau bergabung silakan ya, itu tidak terpengaruh dengan prosesnya Provinsi Papua Tengah. Tidak ada sangat pengaruh sama sekali. Dan saya sebagai orang gunung ya, saya itu orang gunung, jadi budaya jelas sekali, budaya orang gunung jelas, sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Oleh karena itu berpikirlah yang dewasa, dan kalau memang dari saudara-saudara lain yang kabupaten lain mau gabung nggak apa-apa, asal bicara dengan provinsi yang macam Papua Barat mau gabung separuh kabupaten di sini. Ya itu alasannya juga harus jelas. Kemudian ya ini kalau provinsi setuju ya sudah, nggak ada masalah. Mimika terbuka sekali untuk semua, ada beberapa kabupaten yang mau gabung, nggak ada masalah, semua itu baik. Itu yang saya sampaikan, sehingga jangan seolah-olah orang berpikir bahwa provinsi Agus Sangaibak itu larang provinsi itu terjadi. Tidak, provinsi itu harus dan itu sudah jadi ya. Jadi jangan barang yang sudah jadi baru ada yang gementar-gementar ke sana kemari, saya akan jadi begini, nggak, barang sudah jadi. Jadi nggak usah terlalu pikir, kita sama-sama menjemput bola yang ada dan kita jalankan pemerintahan provinsi yang baru, dan itu ya tidak perlu kita khawatir ya. Oleh karena itu saya harap jangan ada berpikir yang negatif. Nah, kalau Pak Johannes bilang pencemaran nama baik, silakan, mau lapor silakan. Saya mau sampaikan bahwa ini ada dokumen ya, dokumen ini ya kami siapkan dan kami akan sampaikan kepada penyelenggara atau penegak hukum. Entah itu di depan hukum benar atau salah, nanti kita akan sampaikan. Karena ini kerinduan masyarakat Nusantara yang ada di sini, dan mereka punya kerja keras bahwa kebenaran, keterbukaan, transparansi, penggunaan anggaran negara, penyelenggaraan roda pemerintahan yang terbuka, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang benar ya. Kita ini semua warga negara Indonesia, jadi penyerapan hukum pun harus adil. Penyelenggaraan pemerintah juga harus betul-betul penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Dan sentuhan pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia yang ada di sini harus. Masyarakat Mimika yang ada di pesisir maupun pedalaman sama sekali tidak ada sentuhan pemerintahan saat ini. Oleh karena itu saya sampaikan untuk semuanya, untuk menyampaikan satu hal untuk semua itu. Sebagai pemimpin pembesar, kita punya bertanggung jawab moral untuk melihat perkembangan ekonomi secara global, secara keseluruhan masyarakat. Sekarang kita bisa lihat mama-mama Papua atau mama non Papua yang lain, hasil jualan mereka, peredaran ekonomi keuangan, peredaran uang. Sekarang masyarakat Mimika hanya menanti gaji Freeport saja, gajian Freeport. Peredaran uang di Timika ini Pemda tidak ada. Pelelangan proyek nggak ada terbuka. Sehingga bupati adalah kepala daerah. Yang dibawa anak buah Salaka yang semua itu tetap kenanya ke bupati.
karena pimpinannya adalah bupati. Dan itu yang kau harus mengerti, Pak Yohanes. Jadi anak buah salah kada, tanggung jawabnya adalah bupati, karena beliau adalah pemimpin. Begitu. Oleh karena itu, korupsi yang ada di Kabupaten Bika ini, kita tidak bisa membela yang tidak benar. Saya ini tidak bisa membela yang tidak benar, yang salah, enggak. Saya pasti membela yang benar, karena saya sama sekali tidak punya kepentingan dalam hal ini. Ya. Kau mau bicara masalah di mana-mana, saya tidak pernah punya kepentingan. Saya ini benar-benar murni, saya orang mandiri, dan saya tidak pernah mengharapkan sesuatu makanan dari langit turun. Tidak, itu tidak. Saya bicara dengan hati. Ya. Saya bicara dengan hati, ya. Saya bukan cari muka kayak Pak Bupati, sekalipun engkau salah, saya angkat-angkat kau supaya engkau kasih saya keladi, potongan sepenggal keladi kah? Nah, tidak seperti itu. Aku sangat tidak seperti itu, Pak Yohanes. Saya antam-antam Bupati supaya Bupati aku sangat ini antam-antam saya, jadi saya kasih dia juber. Oh tidak, itu tidak seperti itu. Tidak. Aku sangat orang prinsip yang punya, saya dilahirkan oleh mama saya sekali, dan saya bukan pengkhianat, penjilat, bukan. Jadi saya menyesal kalau Yohanes engkau tanggapi saya punya komentar, atau ini sebenarnya engkau tidak pantas untuk menjawab apa yang saya sampaikan. Kasihan, saya lihat kau merasa bahwa kau bilang di dalam pernyataanmu, Pak Agus engkau satu orang, kami intelektual segala macam, kami sudah bersatu. Di mana intelektual mana yang kau bersatu? Kamu mana yang kau bilang kau bersatu? Hanya sekelintir orang yang ada di pinggiranmu yang bersatu. Ya. Itu yang saya sampaikan, hati-hati membuat pernyataan. Saya seorang Agus Angaibak itu tidak bisa melakukan cembarkan nama baik orang lain. Kalau engkau salah, pasti saya akan bicara bahwa engkau salah. Dan saya pasti Yohanes salah, pasti saya bilang Yohanes engkau salah. Siapapun, siapapun ya, sekalipun saudara kandung saya salah, tetap saya bilang dia salah. Proses. Banyak persoalan sekali, Pak Yohanes. Di tangan saya ini banyak dokumen yang sangat akurat untuk menyelenggarakan pemerintahan di kabupaten ini. Dari beberapa tahun ini, dokumennya akurat sekali di saya. Dan itu akan nanti rakyat Mimika ini akan terbuka menyampaikan kepada penegak hukum. Ya, kita tunggu COVID-19 ini. Kalau tidak COVID-19, saya mau kasih tahu, saya bisa undang KPK, BPK, RI, dan datang ke sini, ya, Polri, dan kita serahkan dokumen yang saya kasih tunjuk ini. Ini dokumen yang sudah siap, bukti yang bukan karang-karang, ini fakta, ya. Dokumen ini dari pemerintah, bukan kita ambil di jalan-jalan, tapi ini dikasih dari pemerintah. Karena itu pemerintahan ini tidak semua orang mau masuk jurang, tidak ada yang semua mau masuk dalam jurang, itu tidak ada. Mereka ada orang yang mau baik, mau melakukan yang terbaik. Tapi karena ada tekanan, ada buat ini itu segala macam, merusak negeri ini. Jadi tidak semua pegawai, tidak semua pejabat yang mau ikut merusak, tidak. Jadi saya harap kita sebagai anak negeri, kita sebagai kaum intelektual, kita sebagai tokoh masyarakat, kita sebagai tokoh perempuan, sayangilah daerahmu. Ciptakan yang terbaik. Letakkan batu yang bagus, sehingga di atas batu itu semua orang bisa berdiri. Jangan engkau menghancurkan orang lain. Jangan engkau merusak daerahmu sendiri. Jangan engkau bicara berkuar-kuar, di ujung-ujungnya kau punya kepentingan. Nah, nggak boleh. Tidak boleh, Pak. Kita orang asli di sini. Kita bisa bikin kebun kalau tidak ada makan di rumah. Apa sih yang kita susah?
Begitu. Itu yang saya sampaikan. Jadi intinya bahwa proses pemekaran Provinsi Papua Tengah itu harus, dan itu dirindukan oleh masyarakat Papua Tengah. Itu harus. Dan ibu kota di Timika, saya orangnya yang berjuangkan dan mempertahankan selalu harus di Timika. Dari dulu saya anggota parlemen, saya selalu berjuang untuk bagaimana Timika harus jadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Dan disinilah kalau provinsi jadi, bersainglah secara sehat, pemimpin-pemimpin yang baik, ya, tokoh-tokoh Papua yang benar, tokoh-tokoh anak-anak gunung, anak-anak pantai, menunjukkan identitas kita yang baik, menunjukkan perilaku kita, kemampuan kita kepada publik, khususnya untuk di Mimika atau Papua Tengah dan juga Indonesia lain, bahwa kita sudah siap. Kalau sekarang Pak Johannes dengan Pak Bupati berpikir itu pemikiran yang mau merusak, ya. Tantangan kita budaya, kehidupan kita, adat istiadat. Kami orang gunung. Jangan saudara berdua merusak kabupaten ini, merusak juga provinsi ini. Nah, boleh. Oleh karena itu saya harap semua mengerti dalam persoalan ini. Pemekaran provinsi jadi, dan tidak boleh lagi karena kepentingan politik sesaat seseorang atau oknum-oknum tertentu merusak kabupaten ini, merusak provinsi ini. Itu tidak boleh. Karena apa? Barang sudah ada di pintu ini, jangan engkau tolak keluar lagi. Itu tidak boleh. Jadi apa yang sudah jalan-jalan, kalau Kabupaten Fafak, Kabupaten Kaimana mau gabung dengan Provinsi Papua Tengah, silakan. Pintu terbuka besar-besar sekali. Asalkan Provinsi Papua Barat menyetujui, sudah, ini saya serahkan sudah kepada Provinsi Papua Tengah untuk masuk dalam itu. Kabupaten, 2 kabupaten saya serahkan ke sana. Itu ya luar biasa, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita satu Papua kok. Kenapa? Tidak ada yang susah. Jadi saya harap jangan barang ini barang yang luar biasa dan susah sekali untuk, tidak. Yang penting provinsi jadi dulu. Ya. Kalau bicara adat, Mefako dengan ini, ya itu tersendiri bicara di sana. Ya. Jadi harus vila-vilakan. Jadi kalau kita bicara masalah provinsi, ya provinsi toh udah selesai. Provinsinya jadilah udah. Pak, kenapa saya sampai dengan saya bilang Pak Bupati, oh ini saya marah, karena tidak pernah mau mendengar orang lain. Pak Bupati, orang-orang kasihan. Saya mau kasih tahu, sungguh saya kasihan. Sekelintir orang yang ada di pinggir Bupati ini merusak kebenaran yang seharusnya Pak Bupati ambil, itu dihancurkan. Ya. Jadi ya baik Pak Bupati punya pikiran baik, tapi ada iblis-iblis yang ada di pinggiran. Dia akan belokkan pola berpikir yang baik itu, akan nanti jadi hancur, dan Pak juga akan ikut hancur. Maka itu saya bilang Pak tidak akan jadi gubernur. Itu memang saya bicara itu, nanti lihat saja. Karena pola berpikir yang baik tidak ada. Yang saya ikuti semua ini tidak ada. Kepentingan yang ada. Kepentingan yang ada. Kepentingan ini kepentingan siapa? Ya orang-orang tertentu yang ada di kelilingi Bapak ini, Pak Bupati. Itu saya sampaikan. Tapi ingat, sekali lagi saya minta, kalau mau bicara masalah Mepako atau wilayah adat, silakan tersendiri. Tidak boleh mengkait dengan pemekaran Provinsi Papua Tengah. Mau bicara masalah provinsi, ya cukup provinsi. Dan yang sudah jalan, jangan kotak-katik ya. Kotak-katik tidak boleh sekali. Kotak-katik. Kalau Johannes kau berteriak di ini, kau bisa bertanggung jawab kah atas pengorbanan jiwa, harta, benda yang sudah jalan selama ini? Kau bisa bertanggung jawab? Kalau kau bisa bertanggung jawab, saya akan undang seluruh pemekaran bahkan kontrak, dan engkau harus bertanggung jawab. Saya hadirkan. Jangan main-main.
Kita bicara masalah Provinsi Papua Tengah. Provinsi Papua Tengah ini sudah menyelan jiwa dan harta benda orang. Dan harus engkau sebagai orang gunung, otak ini harus terbuka. Otak ini harus berpikir, ya. Saya ingatkan dengan Pak Bupati. Kita sebagai orang gunung tahu diri. Bukan asal dada ini yang bicara, otak ini yang digunakan untuk bicara. Ya. Jangan asal-asal. Jangan emok ini yang bicara, tidak boleh. Nar ini yang bicara, otak. Berpikir dulu baru keluarkan sesuatu di mulut ini yang benar. Hati-hati. Saya kasih tahu sekali lagi, jangan kita merusak, ya, kebersamaan kita, jangan merusak kehidupan kita. Tidak boleh. Kalau ada kabupaten-kabupaten lain yang mau bergabung, silakan. Itu kita tidak larang. Silakan. Saya provinsi tetap jalan. Yang lain mau bicara masalah adat kah, mau apa kah, silakan atur di sana. Lemasa, engkau berkata Lemasa ada Lemasa. Yang merusak pemekaran ini adalah Lemasa. Ingat baik-baik. Saya kasih tahu baik-baik hari ini. Ya. Jangan terlibat, ya. Kalau kau mau bicara masalah adat, silakan bicara tersendiri di sana. Tapi kalau misalnya masalah provinsi, mari kau dengan saya duduk kita bicara. Ya, kau dengan saya duduk kita bicara dan bicara yang benar dan menguntungkan bagi semua orang, semua bangsa Indonesia yang ada di sini. Ya. Baik engkau Papua kah, engkau non Papua kah, kami punya hak yang sama. Kita bicara dan kita menentukan nasib rakyat kita, daerah kita ke depan yang lebih baik. Bukan ini kau bukan hebat dan kau menentukan kau punya apa. Tidak, itu tidak saya bilang. Itu yang saya kasih tahu, ya. Jadi jangan main-main lagi. Saya harap Johannes engkau jangan tanggapi lagi, ya. Ya. Engkau dan saya tidak sama. Harap ingat itu. Ini saya kasih tahu kau baik-baik. Demikian, dan ya, kalau engkau bilang saya pencemaran nama baik, saya tidak pencemaran nama baik. Kau mau bawa kemana silakan, saya akan ikuti Anda. Saya Agus Hangaibak, saya tidak biasa takut. Sejak saya merasa saya benar itu, saya tidak pernah takut siapapun. Saya punya Tuhan itu ada. Ya. Tuhan saya itu, Tuhan Yesus itu ada. Dan ibu saya melahirkan itu Agus Hangaibak itu hanya sekali. Saya bicara sesuatu itu yang benar, itu saya pasti bicara sekali. Dan saya mati pun akan sekali. Tidak mungkin 2 kali mati. Oleh karena itu saya kasih tahu sesuatu. Anda, Johannes, saya kasih tahu baik-baik. Berpikirlah baik-baik dulu baru engkau bisa tanggapi. Karena kau Juber itu dengar dulu Pak Bupati, bagaimana ini tanggapannya, kau koordinasi dulu gini, baru kau bisa tanggapi. Bukan kau tanggapi, kau saya staf ahli, tidak. Kau tidak mengerti dengan tugasmu yang sebenarnya. Jadi kau datang banyak belajar, lebih baik kau belajar dari yang tokoh lain atau orang-orang yang sudah paham aturan, supaya kau bisa menyampaikan sikapmu, pandanganmu bisa diterima oleh semua pihak. Itu yang saya sampaikan, saudara. Mohon maaf, saya kasih tahu kau, bicara hati-hati, jaga mulut. Dan kalau kau cuma cari makan, silakan, itu tidak ada. Semua orang pasti harus cari makan. Semua orang harus bekerja untuk makan, bekerja untuk membela diri dan segala. Semua bisa, semua itu tidak ada yang masalah. Semua baik. Jadi oleh karena itu, kau bicara yang lain. Kalau kita bicara masalah kepentingan orang banyak, jangan engkau komen-komen yang tidak benar. Ya. Itu yang saya kasih tahu Anda. Banyak orang di sini. Engkau bilang kau banyak orang. Saya bisa membuktikan Anda. Bahwa kau bisa tahu bahwa saya ini siapa. Saya bisa membuktikan. Kau bilang Agus Hangaibak sendiri, jadi kau sudah hebat? Tidak. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih saudara. Ya, lain kali tanggapi orang omongan jangan sembarang-sembarang.
Si dirimu itu kita sudah tahu semua. Orang Mimika ini sudah tahu. Orang ketawa Anda. Saya ini orang Mume, kau orang Mume, tapi saya kasih tahu Anda. Ya, tidak boleh begitu. Boleh kau bisa tanggapi. Kenapa Mino? Ini ada apa? Saya kemarin saya tidak larang provinsi. Provinsi itu semua orang menginginkan provinsi harus jadi. Dan saya pelaku perjuangan pemekaran provinsi Papua Tengah. Dan tidak mungkin seorang Kusang Aibak mau menolak pemekaran itu, tidak. Tapi masalah ada tadi yang saya lihat kemarin itu kayak macam seolah-olah, aduh saya tidak paham, yang tidak masuk di logika saya. Itu sebabnya saya marah. Oleh karena itu, sekarang mari kita tetap bersatu dan pemekaran itu kita datangkan. Kemudian pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah ada. Kita sama-sama menjalankan pembangunan baik sisi ekonomi, infrastruktur, politik, hukum, ya. Jadi tidak ada masalah. Kabupaten lainnya atau mau bergabung seperti yang disebut-sebut Fafaka, Kaimana, terserah, itu kita terbuka, nggak ada masalah. Tapi tetap seperti yang sudah berjuang ini, tetap itu yang ada dalam Provinsi Papua Tengah. Tidak ada lagi tambah-tambah. Tapi ada tambah, tidak apa-apa, itu lebih baik lagi. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian untuk semua masyarakat Mimika. Dan juga jangan salah paham. Sekali saya terakhir ini saya sampaikan bahwa jangan salah paham. Engkau tidak mengerti, engkau tidak usah tanggapi. Engkau tanya saya dulu, kenapa Pak begini, baru engkau tanggapi. Jangan salah tanggapi ya Pak Johannes. Kalau Juber itu juru bicara itu, coba tanya Pak Bupati dulu. Pak Bupati ada ini, bagaimana tanggapan Pak Bupati? Dengar Pak Bupati dulu apa, baru nanti kau lagi menyampaikan ke publik. Bukan Bupati tidak tahu apa yang kau bicara di sana, kau langsung bicara baru datang. Wah tidak, saya lihat semua kata-katamu itu supaya bagaimana kau bisa dapat perhatian. Oh Pak Bupati bilang Pak Johannes hebat, kau dapat ini sudah, kau dapat itu. Bahasa seperti ini tidak boleh. Kalau Pak Bupati salah, Anda harus kasih tahu Pak Bupati yang ini kita salah. Kalau begini nanti kita akan begini. Itu tujuanmu, kau sebagai orang Mume, Pak Bupati sebagai orang Mume, Anda punya tujuan utama untuk memberikan yang terbaik. Kalau ada isu yang berkembang nanti akan jadi masalah, sampaikan Pak Bupati ini nanti begini. Ya kita bisa tanggapi begini, tapi akan nanti dampaknya seperti ini. Itu. Kalau saya lihat Pak Johannes ini bukan Juber, posisi Anda itu bukan seolah-olah, memang kelihatannya Pak ini bodyguard yang Pak Bupati pasang untuk itu, tak ada hujan, tak ada angin, tak ada awan. Itu jadi Pak ini bodyguard, bukan juru bicara. Juru bicara itu saya kalau dengar Pak bilang Pak juru bicara, saya ketawa, saya lucu. Karena penyampaian Pak, sikap Pak ini bodyguard, bukan juru bicara. Begitu, maaf ya Pak, bukan masalah offline, tapi saya cuma lucu itu. Jadi semua orang ketawa seperti itu, saya lihat ya. Oleh karena itu ya sikap Pak Juber itu tidak ada. Yang ada adalah Pak Juber, Pak ini bodyguard yang dipasang oleh Pak Bupati. Begitu, demikian. Dan saya harap seluruh masyarakat Mimika tetap bersatu. Ya Pegunungan Tengah, apa itu Nabire, Paniai, ya Dugama, Puncak Papua, ya kabupaten-kabupaten yang sudah terlibat dalam Provinsi Papua Tengah, tetap kita membangun komunikasi yang bagus, kebersamaan yang bagus. Ya kita harus, kebersamaan ini penting, kita harus jaga sehingga betul-betul Provinsi Papua Tengah ini bisa diletakkan di Papua Tengah ini dengan ibu kota di Timika. Ini yang kebersamaan kita itu kita saling menjaga, jangan sampai kita saling menjatuhkan. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian untuk semuanya yang menanti atau menonton video ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom Ambulongo, Nimo Vitimi.